Halo Libra, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang mengagumkan. Inilah pencapaian terbaik yang akan segera kamu miliki. Seperti apakah itu? Kita akan coba lihat ya. Tapi ingat buat Libra, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Libra, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya ya. Oke, kita akan shuffle kartunya, tapi sebelum itu, aku juga berharap untuk Libra semuanya dimanapun kamu berada, selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Libra, kita akan shuffle kartu buat Libra. Mengagumkan, inilah pencapaian terbaik yang akan segera kamu miliki. Ini adalah energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak dengan kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke, baik Libra. Nah, aku melihat di sini ada sesuatu ya yang akan terungkap di sini. Yang akan terungkap tentang sebuah kehidupan yang akan kamu jalani sebentar lagi, atau memang ini adalah suatu pencapaian terbaik yang akan segera kamu dapatkan. Seperti mungkin perbaikan dari segi finansial ya, perbaikan dari hubungan percintaannya kamu, bagi kamu nih yang lagi punya masalah dalam hubungannya, entah kamu yang LDRan, entah kamu yang mungkin lagi berkonflik saat ini, atau kamu yang lagi marah-marahan ya, akan ada sesuatu yang akan terungkap nantinya bahwasanya dari konflik yang kamu alami ya mungkin akan ada perbaikan gitu ya. Atau memang dari segi finansialnya kamu ya. Aku melihat di sini ya mungkin suatu saat ataupun dalam waktu dekat ini kamu yang lagi stuck di keuangan itu akan bisa mendapatkan entah itu bantuan, entah itu rezeki ya, kesempatan, peluang ya. Dan akhirnya ya pencapaian kamu ingin menjadi baik dan bahagia itu ya bisa terwujud di sini. Oke? Kita akan lihat Sky Dance Surrender. Nah, jadi beberapa dari Libra itu kayak mungkin sudah sering ya kamu memperjuangkan segalanya. Kamu sering udah berusaha ya, tapi kamu merasa kayak, "Oh, kok aku belum bisa berubah ya? Hidup aku kok begini-begini aja ya?" gitu ya. Dan seakan-akan kamu udah kayak patah semangat, udah hilang nih kepercayaan diri. Nah, namun masih ada salah satu langkah atau jalan untuk menuju suatu mimpi kamu itu, suatu keinginan kamu gitu ya, suatu pencapaian kamu adalah ya dengan surrender, berserah kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan, ya. Jadi buat Libra, kalaupun nantinya ya kamu merasa kayak udah capek, udah lelah ya, kamu cobalah untuk meminta kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, biar Tuhan yang akan melakukan tugas kamu selanjutnya. Maka disitulah bahwasanya kamu ingin hidup aku itu lebih baik, hidup aku itu berubah gitu. Karena mungkin sudah capek juga ya menjalankan hidup dengan penuh kebohongan, penuh dengan tipu daya, penuh dengan kesedihan dan kesakitan ya begitu. Aku merasakan ya di sini itu semua akan terungkap nantinya. Saat kamu surrender, disitulah kamu sadar bahwa Tuhan akan selalu bersama aku, bahwa Tuhan sayang ya sebenarnya sama aku gitu loh. Jadi itulah pencapaian terbaik yang akan segera kamu miliki, bahwa Tuhan itu akan selalu menuntun kamu ya. Di sini ada bold step forward. Nah, mungkin beberapa dari Libra lebih banyak belajar dari masa lalu, dimana mungkin masa lalu kamu itu dulunya begitu menyakitkan, masa lalu kamu itu mungkin begitu sangat membuat kamu menderita ya, dimana seseorang yang mungkin kamu percayai, seseorang yang kamu sayang, ternyata dia menipu kamu. Terungkaplah dia gitu ya, yang dekat dengan kamu, yang terkoneksi dengan kamu, ternyata mereka pada membohongi, mencari keuntungan ataupun
memanfaatkan kamu lah ya. Tapi kamu di sini punya mimpi. Kamu punya mimpi, kamu punya keinginan. Kamu ingin mencapai suatu tujuan hidup kamu dan itu mungkin akan tercapai. Ya, aku merasakan. Karena di sini ada falling angel, spiritual narkolepsi. Arti kata, kamu mulai dengan meningkatkan spiritual kamu, disitulah Tuhan akan menuntun kamu. Disitulah Tuhan akan memberikan petunjuk kepada kamu. Ya, kamu akan selalu dijaga di sini. Ya, apalagi kamu sudah surrender, kamu sudah memperbaiki kehidupan kamu, ya, kamu sudah intinya apapun sudah kamu lakukan dalam kehidupan kamu. Ya, terkadang kalau capek ya kamu butuh istirahat ya harus istirahat gitu ya. Karena nantinya saat kamu sudah lelah, disitulah nanti Tuhan akan memberikan apa yang kau butuhkan. Oke? Kita akan coba lihat di sini. Dengan kartu tarot, apakah yang terbaca buat Libra? Pencapaian terbaik yang akan segera kamu miliki. Ya. Wow, Libra. Untuk zodiak yang terkoneksi dengan kamu, di sini ada Cancer, Pisces, Scorpio, ada Taurus, Virgo, Capri, ada Aries, Leo, Sagi. Oh, ini enggak ya? Oke, bukan ya. Itu kartunya. Kemasuk ya. Ada Taurus, Virgo, Capri, dan ada Gemini, Libra, Aquarius. Kita akan ambil satu lagi ya di sini ya. Oke. Wow, ada Two of Swords. Ada Gemini, Libra, Aquarius. Ya. Di sini aku melihat ada satu pencapaian terbaik yang akan segera kamu miliki, itu adalah tentang kepemilikan gitu ya. Kamu akan memiliki seseorang. Dan seseorang itu mungkin akan bertemu dengan kamu. Karena di Two of Cup ini adalah suatu pertemuan yang terjadi di antara kamu dengan seseorang. Seseorang ini ya mungkin bisa saja seseorang yang akan menjadi pasangan kamu. Seseorang yang mungkin akan menjadi ya apa kayak suami kamu, istri kamu, ataupun siapapun itu. Orang yang kamu sayang, orang yang akan membahagiakan kamu, inilah dia. Oke? Nah, semoga di sini nantinya kamu akan benar-benar kayak menyadari ya kalau dia itu mungkin layak buat kamu. Kalau dia itu mungkin pantas buat kamu. Karena aku juga melihat ya, Libra, ini seseorang ini kalau dia perempuan, dia adalah orang yang mandiri banget. Dia orang punya karir. Dia orang yang tidak bisa diam gitu loh. Bagaimana cara untuk bisa menghasilkan uang? Otaknya selalu berpikir. Nah, itu gambaran kalau dia perempuan. Kalau dia seorang laki-laki, ya, dia adalah orang yang bertanggung jawab dan dia pekerja keras. Gitu. Dan arti kata bisa dikatakan dia sudah mapan di sini. Libra. Oke? Jadi aku melihat salah satu pencapaian kamu itu untuk memiliki seseorang yang benar-benar tulus ya. Dan ini kamu akan menerima seseorang itu, kamu akan menemukan seseorang itu. Walaupun itu butuh proses. Di sini ada Eight of Wands ya. Dimana mungkin kamu ataupun dia juga punya masa lalu dulunya. Punya masa lalu yang mungkin cukup sulit untuk kamu lupakan. Tapi saat kamu mencoba untuk ya berpasrah kepada Tuhan dan Tuhan akhirnya mempertemukan kamu dengan seseorang ini dan akhirnya seseorang ini akan bisa membuat kamu lupa dengan masa lalu. Ya, inilah dia. Eight of Wands, dimana mungkin itu juga salah satu pencapaian kamu ya, pencapaian terbaik bahwasanya kamu akhirnya bisa move on dengan hadirnya seseorang ini, dengan kamu bertemunya dengan seseorang ini gitu loh. Dan semua itu akan membaik. Kehidupan kamu akan membaik. Ya. Di Four of Pentacles. Terkadang memang ya kamu merasa kayak nggak percaya diri. Kok merasa kayak wah kayak nggak mungkin katanya. Kok bisa ya dia membuat aku bisa melupakan masa lalu? Ya ternyata seseorang itu adalah seseorang yang benar-benar berhati malaikat gitu loh. Seseorang yang benar-benar kayak apa ya tidak kamu duga sih kok bisa aku ketemu dengan orang ini ya. Secara dia seperti kayak diturunkan oleh semesta, oleh Tuhan buat aku. Aku ditakdirkan bersama dengan dia saat ini. Ya. Libra, di Two of Swords. Terkadang kamu juga bingung. Kamu juga mikir, apa benar gitu ya. Aku nggak
aku nggak percaya, kok bisa ya. Ternyata ya karena mungkin beberapa dari Libra juga sudah sering ya dibohongi, dikhianati, disakiti ya. Tapi saat ini kamu akan benar-benar kayak menemukan orang ini. Orang yang mungkin berada di dalam mimpi kamu, orang yang berada di dalam angan-angan kamu. Ternyata ini real gitu loh. Real akan kamu miliki. Oke? Nah, itu dia yang aku lihat. Di episode ya, ini juga menggambarkan bahwasanya seseorang ini, kayak benar-benar kayak sudah mikirkan kamu sejak lama, dan dia merasa kayak tersiksa. Tapi akhirnya, eee, dia bisa memiliki kamu, karena kamu sudah tidak bersama dengan orang di masa lalu, karena kamu sudah bisa melupakan masa lalu. Di situ dia mulai yakin kalau kamu itu akan bisa menerima dia, dan dia di sini seperti ingin menunjukkan kualitas dia, siapa dia sebenarnya, pantas diakah buat kamu atau tidak gitu ya. Jadi dia berpikir seperti itu dan akhirnya dia mencoba berusaha untuk memantaskan dirinya ke kamu. Begitu ya. Oke, Libra. Kita akan coba lihat apakah yang terbaca di sini. Pilihan. Jatuh cinta tidak pernah bisa memilih. Tuhan memilihkan, kita hanyalah korban. Kecewa adalah konsekuensi, bahagia adalah bonus. Jadi hidup ini pilihan kita ya. Apakah kamu mau berada di dalam kondisi sedih, kecewa gitu ya, sengsara ya? Kalau tidak mau, jadi kamu harus mikir, seandainya nih kamu dalam menjalin hubungan dengan seseorang, ternyata seseorang itu adalah orang yang membohongi kamu ataupun dia mencari keuntungan dari kamu. Ya, di sini statusnya kamu cinta sih sama dia ya. Nah, di situ apakah saat kamu mengetahui dia itu suka bohong, memanfaatkan kamu, apakah kamu masih bertahan? Nah, kalau itu pilihan kamu, mungkin kamu siap untuk disakiti, dikecewakan, begitu ya. Nah, tapi kalau kamu tidak siap untuk itu, arti kata kamu akan meninggalkan untuk mencari kebahagiaan walaupun aku sendiri tanpa kamu. Begitu ya. Ini pilihan. Jadi kamu itu berhak untuk memilih ya. Libra, sini ada cinta. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat diucapkan kayu kepada api yang menjadikannya abu. Nah, ini jelas sekali bahwasanya seseorang ini punya cinta tanpa syarat kepada kamu. Seseorang ini begitu jadi satu kesatuan antara kamu dengan dia. Dan dia merasakan hal itu. Apalagi mungkin saat bersama dengan kamu, ya, ada kenyamanan, ada kebahagiaan, dan lain sebagainya. Ya, maka hadirlah cinta di sini. Itu juga merupakan suatu pencapaian terbaik kamu. Dan akhirnya kamu akan menemukan cinta itu ya, Libra. Kebenaran. Selamat atas pengkhianatanmu yang sudah membuatku kecewa, dan terima kasih sudah mengingatkanku dan kesadaran tentangmu. Ya. Jadi mungkin beberapa dari kamu yang aku katakan tadi ya, yang sudah aku pilih ya, sama halnya dimana kamu itu ketemu dengan seseorang dan ternyata kamu mengungkap kebenaran tentang seseorang itu yang mungkin manipulatif, toksik dan lain sebagainya ya. Nah, apakah kamu masih bertahan? Sebenarnya kamu harus bersyukur, ucapkan terima kasih kepada dia. Karena dengan begitu kamu jadi banyak belajar, kamu jadi berhati-hati ke depannya, kamu jadi selektif ke depannya. Dan intinya juga, kamu tidak dibohongi lagi saat kamu sudah tahu semuanya gitu ya. Oke. Libra, apalagi? Kecewa. Jangan biarkan kekecewaan menghancurkan harapan. Sesungguhnya Tuhan menyukai hambanya yang berdoa dalam harapan meski pernah dikecewakan. Jadi kita itu memang harus berharap. Apapun yang terjadi, kita harus berharap. Apapun, kita harus bermimpi. Karena dengan mimpi itu kita akan bisa berusaha untuk mewujudkan. Caranya bagaimana ya? Kita lakukanlah berbagai cara untuk mewujudkan semua mimpi kita. Tapi dalam konteks yang positif, begitu ya. Pengertian. Aku melihat versi terbaik darimu dan juga yang terburuk darimu, dan aku memilih keduanya. Jadi, Libra, kamu akan ketemu dengan seseorang yang benar-benar akan bisa menerima kamu apa adanya. Kamu akan bertemu dengan seseorang yang bisa menerima kekurangan kamu. Nah, itu yang terpenting, saling pengertian. Karena kalau tidak ada saling pengertian satu sama lain, maka hubungan yang kamu jalin itu akan hancur, berantakan. Ya, tidak akan ada hikmah dari semua itu. Kalau udah menyesal, wah, itu kita nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Nasi sudah menjadi bubur. Jadi kita tidak bisa kita masak kembali,
kita kerasin lagi seperti nasi gitu, nggak bisa. Ya kalau udah jadi bubur ya udah gitu loh. Ya, itu Libra. Oke, nah mungkin itu yang pencapaian terbaik kamu ya, yang akhirnya akan kamu miliki. Semoga apapun itu tentang percintaan dan tentang keuangan kamu, semoga akan bisa membuat kamu bahagia. Oke, sampai ketemu lagi Libra. Dadah.